Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fijiantika Fajiria Sastri dari kelas SK2B Sistem Komputer Indralaya. Di sini saya akan membuat video tugas mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1, yaitu menjelaskan flowchart dan juga codingannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang flowchart-nya terlebih dahulu. Di sini terdapat 3 flowchart, yang sebelah kiri, di tengah, dan sebelah kanan. Yang terlebih dahulu dijelaskan adalah flowchart yang di bagian tengah atau biasa disebut dengan flowchart program utama. Didahulukan dengan start, kemudian integer ages dengan kurung siku sama dengan 3, 1, 7, 9, 5, 4, 7, 8, 10, 6, 2, 5. Kemudian ascending ages sama dengan ascending sort array ages, di mana ascending sort array ini mempunyai fungsi menyuritkan nilai dari yang terkecil atau 0 sampai ke nilai yang paling maksimum. Kemudian ke flowchart yang bagian sebelah kanan, yaitu biasa disebut dengan flowchart fungsi. Ascending sort array integer kurung siku array, kemudian integer temp atau biasa disebut dengan integer sementara, kemudian integer i sama dengan array length dikurang 1. Array length ini adalah panjang dari integer ages yang berjumlah 12, kemudian dikurangkan dengan 1, sama dengan 11. Jadi integer i-nya adalah 11. Kita buka notepad. Di sini integer i-nya itu adalah 11. Kemudian di sini kita tulis dulu integer ages-nya itu 3, 1, 7, 9, 5, 4, 7, 8, 10, 6, 2, 5. Seperti ini. Kemudian ke step selanjutnya, yaitu i lebih besar daripada 0, di mana i adalah 11 lebih besar dari 0, true. Kemudian jika true, maka di sini integer j didefinisikan sebagai 0, di mana j lebih kecil dari i, yaitu j-nya adalah 0, integer j-nya sama dengan 0, kemudian 0 lebih kecil dibandingkan 11, true. Jika true, maka berlanjut ke step selanjutnya, yaitu array j atau array dengan indeks 0 itu lebih besar dibanding array dengan indeks 0 ditambah 1. Dibuktikan dengan array 0 itu adalah bernilai 3, sedangkan array 1 atau 0 plus 1 itu berjumlah 1. Benar, karena 3 itu lebih besar daripada 1, berarti true. Jika true, step selanjutnya adalah ke bawah, yaitu ini. Kita tulis di notepad, temp sama dengan array indeks 0, kemudian array indeks 0 sama dengan
array indeks 0 plus 1. Kemudian array dengan indeks 0 plus 1 itu sama dengan temp. Diketahui bahwa temp array 0 itu adalah 3. Kemudian array 1 itu 1. Kemudian temp ini sama dengan 3. Karena true, artinya ini akan berubah posisi menjadi 1 terlebih dahulu baru 3. Kemudian berlanjut ke step selanjutnya, yaitu J++ atau J nilainya bertambah, jadi J sama dengan 1. Lanjut ke proses selanjutnya seperti yang di atas, yaitu 1 itu lebih kecil daripada 11, true. Kemudian array indeks 1 itu lebih besar dari array dengan indeks 1 ditambah 1, di mana array dengan indeks 1 itu bernilai, kita lihat di bagian yang ini, array dengan indeks 1 itu bernilai 3, kemudian array dengan indeks 2 itu bernilai 7. 3 lebih besar dari 7 artinya false. Lihat step flowchart. Jika false, maka tidak langsung ke proses ini. Maka jika false, langsung ke J-nya bertambah menjadi 2, di mana 2 itu lebih kecil dari 11, true. Kemudian array dengan indeks 2 itu lebih besar daripada array dengan indeks 2 plus 1, di mana array indeks 2 itu berjumlah indeks 2 itu 7, dan array dengan indeks 2 ditambah 1 atau 3 itu sama dengan 9, false. Seperti step di atas ini, jika false langsung saja ke step yang di bagian J bertambah menjadi J sama dengan 3, yaitu 3 itu lebih besar dari 11, true. Maka array indeks 3 lebih besar dari array indeks 3 plus 1, di mana array indeks 3 itu bernilai 9, dan array dengan indeks 4 itu bernilai 5. Berarti true. Jika true, maka step selanjutnya adalah ke bagian yang ini, yaitu ini kita copy paste, dan kita ganti array-nya menjadi 3 karena J-nya di bagian ini adalah 3. Array 3 itu 9, kemudian ini kita ganti menjadi 5, dan ini menjadi 9. Kemudian karena ini true, artinya posisi 9 dan 5 bertukar menjadi 5 terlebih dahulu baru 9. Dan step-step selanjutnya sampai ke step dimana I ini salah, atau I ini sudah mencapai nilai ke 11. Maaf, maksudnya jika
Proses tersebut akan berhenti ketika J ini sudah melampaui 11, artinya J ini sudah ada pada nilai ke-11, yang artinya 11 kurang dari 11 itu false. Jika false, maka akan berlanjut ke step yang ini, di mana I itu akan berkurang menjadi 10 lebih besar dari 0. Kemudian akan berlanjut lagi ke proses ini terus hingga akhirnya J itu lebih kecil dari 10, 10 kurang dari 10, hingga akhirnya di print false menjadi I berkurang menjadi 9 dan seterusnya hingga akhirnya I ini berkurang menjadi 0 dan akan menghasilkan seperti di bawah ini. Maka didapat hasilnya adalah seperti ini. Dia akan menjadi berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Lanjut ke flowchart yang ketiga. Di sini setelah ascending edges sama dengan ascending sort array edges itu ada print array ascending edges. Di sini print array integer kurung siku array itu integer I sama dengan 0. I itu adalah 0, maka 0 kurang dari array length yang berjumlah 12. Jadi 0 kurang dari 12 true, maka print array-nya adalah 3. Karena print array I itu 0, jadi 3. Kemudian I-nya bertambah. Akan kita tulis di notepad seperti ini. Tadi integer I-nya itu adalah 0. Kemudian I itu kurang dari array length. Dimana 0 itu kurang dari 12. True. Kemudian print array I, print array 0 itu sama dengan 3. Kita tulis di sini 3. Kemudian I-nya bertambah menjadi 1. Jadi I-nya itu adalah 1. Ke step selanjutnya seperti di atas. 1 itu kurang dari 12 true. Kemudian print array 1 itu nilainya adalah 1, seperti di integer ages tadi, yaitu kita copy dari sini aja. Satu ini ya. Kemudian I-nya bertambah lagi menjadi 2, jadi I sama dengan 2. Kemudian 2 itu lebih kecil dari 12 true. Kemudian print array 2 itu sama dengan berarti 7. Kemudian I bertambah lagi menjadi 3. 3 itu kurang dari 12 true. Kemudian print array dengan
indeks 3 itu sama dengan 9. Kemudian I bertambah lagi. I bertambah lagi 1 menjadi 4. 4 itu lebih kecil dari 12. Terus kemudian di print array dengan indeks 4 itu adalah 5. Kemudian I bertambah lagi menjadi 5. 5 itu lebih kecil daripada 12 terus. Kemudian di print array dengan indeks 5 itu sama dengan berarti nilainya adalah 4. Kemudian I bertambah lagi menjadi 6. Dengan 6 lebih kecil dari 12 true. Kemudian di print array dengan indeks ke-6 itu nilainya adalah, kita lihat di sini nilainya adalah 7. Kemudian I bertambah lagi menjadi 7. Dengan 7 itu lebih kecil daripada 12 true. Kemudian print array dengan indeks 7 itu berarti indeks 7-nya bernilai 8. Kemudian I bertambah lagi menjadi 8 sama dengan 8. Kemudian 8 itu kurang dari 12 true. Kemudian print array dengan indeks 8 yang nilainya adalah 10. Kemudian I berubah menjadi 9 bertambah 9 itu kurang dari 12 true. Kemudian di print array dengan indeks 9 itu nilainya adalah 6. Kemudian I bertambah lagi menjadi 10. 10 itu lebih kecil daripada 12. Kemudian di print array dengan indeks 10 itu nilainya adalah 2. Kemudian I bertambah lagi menjadi 11. 11 itu kurang dari 12 true. Kemudian di print array dengan indeks 11 itu nilainya adalah 5. Kemudian I bertambah lagi menjadi 12. 12 kurang dari 12 false. Maka jika false, panah ini akan menunjukkan ke N, yang artinya flowchart ini sudah selesai. Kemudian saya akan menampilkan codingannya untuk membuktikan bahwa isi dari flowchart yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi adalah benar. Berikut codingannya. Ini adalah hasil dari codingan saya, sama hasilnya dengan flowchart yang saya jelaskan tadi. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.